Gara-gara istrinya ngidam kepiting, Udin rela berangkat ke pasar pagi-pagi untuk membelikannya. Tanpa diduga di angkot Udin bertemu mantan pacarnya saat di SMA. Akhirnya dia lupa tujuan awalnya dan malah jalan-jalan sama sang mantan. Ketika waktu sudah sore, dia teringat harus beli kepiting. Dengan terburu-buru dia ke pasar terus beli kepiting yang masih hidup. Setelah sampai di halaman rumah pada malam hari, kepiting-kepiting itu dilepas terus disebar ke tanah. Dengan sebuah tongkat digiringnya kepiting-kepiting itu sambil berteriak-teriak. Ayo cepetan jalan, sebentar lagi sudah nyampe rumah. Sang istri yang mendengar teriakan itu langsung keluar rumah. Saat melihat ulah Udin, dia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, weleh-weleh mas. Bawa kepiting kok digiring? Pantesan jam segini baru nyampe rumah. Udin berkata dalam hati. Untung istriku bodoh. Lina dan Sinta, dua sahabat karib, meninggal dan berakhir di surga bersama. Keduanya saling menyapa. Hai Dina. Hai Sinta, bagaimana kau meninggal? Lina menjawab. Aku mati kedinginan. Lina menjelaskan. Setelah gemetar kedinginan, aku mulai merasa lelah dan akhirnya mati dengan tenang. Bagaimana denganmu, Sinta? Sinta bercerita. Aku meninggal akibat serangan jantung. Aku curiga suamiku berselingkuh. Jadi aku pulang lebih awal untuk memergokinya. Tetapi malah menemukannya sendirian saat menonton TV. Lina bertanya. Apa yang terjadi selanjutnya, Sinta? Sinta menjawab. Aku berlari ke loteng, lalu turun ke ruang bawah tanah. Kemudian memeriksa setiap lemari dan di bawah tempat tidur. Aku berlari ke sana-sini hingga begitu lelah, sehingga akhirnya aku meninggal karena serangan jantung. Lina berkomentar. Sayangnya kamu tidak melihat di dalam kulkas. Jika iya, kita mungkin masih hidup. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang membeli jeruk. Bang, ini jeruk berapa 1 kilonya? 10.000 aja bu, murah kok. Ini jeruknya manis apa asem, Bang? Dijamin manis bu, kalau asem ibu nggak usah bayar deh. Oh gitu ya Bang. Kebetulan saya lagi cari yang asem buat bikin rujak. Tolong bungkus 2 kilo yang asem ya Bang. Joni pulang sekolah dengan 2 mata lebam. Sontak ayahnya bertanya apa yang terjadi pada Joni. Loh, mata kamu kenapa, John? Ceritanya begini ya, saat Bu Guru menulis di papan tulis, Joni melihat rok Bu Guru terjepit di antara belahan pantatnya. Lalu Joni tarik agar terlihat rapi. Bu Guru malah berbalik arah dan meninju mata kiri Joni. Lalu kenapa dengan mata kananmu, John? Joni pikir Bu Guru tidak suka kalau roknya dikeluarkan. Karena itu Joni masukkan lagi ke belahan pantatnya. Papa, liburan panjang ini anak-anak minta nginep di rumah kakek mereka di Pekalongan. Sebentar lagi anak-anak mau dijemput sama kakek. Oh, oke, kalau gitu mah. Mumpung di rumah cuma tinggal kita berdua, kita nyoba posisi baru yuk, Pa. Oke, siapa takut? Mama pengen posisi yang kayak gimana? Mama pengen banget nyoba posisi di sofa sambil nonton TV. Wah, mantap itu mah. Dan Papa ambil posisi jadi tukang nyuci, nyetrika, nyapu, ngepel, dan masak. Oke, Pa? Oh, nggak mantap itu mah. Suatu pagi Lina datang ke kantor polisi untuk melaporkan suaminya yang hilang. Lina berkata kepada polisi. Pak polisi, suami saya hilang. Tolong cari sampai ketemu. Saya tidak bisa hidup tanpa dirinya. Sejak kapan suami ibu hilang? Sejak 4 minggu yang lalu, Pak. Lah terus kenapa ibu baru lapor sekarang? Dengan wajah sedih Lina berkata. Karena saya baru ingat pagi ini suami saya gajian, Pak. Dosen jurusan kedokteran sedang memberi penjelasan praktikum kepada para mahasiswa. Dia mengambil botol yang berisi urin lalu berkata, untuk menjadi dokter, kalian harus jeli dalam mengenali warna, bau, penglihatan, dan rasa. Kemudian dosen mencelupkan jari telunjuknya ke dalam botol, lalu menjilat jari tengahnya. Sang dosen menyuruh seluruh mahasiswa untuk mencobanya. Mereka pun mencelupkan jari telunjuknya, dan mereka menjilat jari telunjuknya. Dosen pun tertawa dan berkata, hahaha, kalian semua tidak ada yang jeli. Dan semua mahasiswa pun kebingungan. Suatu pagi, Bu Guru sedang mengabsen murid di kelas. Pada saat giliran Joni dipanggil ternyata tidak masuk kelas. Tiba-tiba kepala sekolah memanggil Bu Guru yang sedang mengabsen. Permisi Bu, ini ada telepon dari wali murid. Bu Guru lalu angkat telepon dan bertanya. Halo, ini siapa? Halo Bu, saya mau memberitahu bahwa anak saya sedang sakit. Jadi tidak bisa masuk sekolah hari ini. Baik Pak, tapi maaf, ini dari siapa? Ini dari ayah saya Bu. Seorang pria baru saja meninggal karena mabuk setelah meminum oplosan. Pria itu pergi ke surga lama sekali. Pria itu bilang pada Tuhan, aku ingin hidup lagi, tolong hidupkan aku kembali. Tuhan menjawab, tidak. Aku tidak mau melakukan itu kecuali kamu hidup kembali sebagai seekor ayam. Pria itu memikirkannya dan setuju. Dan pria itu terbangun di kandang ayam. Dia berjalan berkeliling mematuk jagung. Lalu dia merasakan tegang di bagian belakang tubuhnya. Tiba-tiba sebutir telur jatuh. Pria itu menyukainya. Dia tegang lagi lalu telur keluar lagi. Tiba-tiba istrinya membangunkannya sambil berteriak. Bangun! Dasar pemalas, kamu cepirit di tempat tidur. Puasa hari ini tuh banyak banget godaannya ya, Ma.
Masa sih, Pak? Apa aja tuh Pak godaannya? Di jalan tadi ada cewek cantik manis imut dan semok lagi kena tilang. Hah? Serius, Pak? Katanya dia takut pulang sendiri, takut entar dimarahin orang tuanya. Terus papa antarlah pakai motor. Dia meluk papa tapi tangannya papa singkirkan karena papa masih ingat kalau lagi puasa. Alhamdulillah. Terus, Pak? Tiba di jalan turunan, papa ngerem sampai badannya nempel di belakang papa mah. Papa jauhin supaya nggak nempel lagi. Papa masih ingat kalau masih puasa. Aduh, syukurlah, Pak. Di jalan nanjak dia mau meluk tapi papa bilangin, jangan ya saya lagi puasa. Bagus deh, Pak. Terus, Pak? Sampai rumahnya papa dibikinin minum tapi papa tolak soalnya kan masih puasa. Iya bener, Pak. Tolak aja biar nggak batal. Ternyata di rumahnya nggak ada orang mah, orang tuanya lagi pergi. Tiba-tiba papa diseret ke kamarnya mah. Tapi Papa tolak juga kan, Pak? Masih ingat kalau lagi puasa kan, Pak? Kebetulan beduk buka puasa bunyi mah. Alhamdulillah mah papa ingat pesan mama berbukalah dengan yang manis. Apa? Jadi Papa? Suatu hari Joni datang ke tempat dokter praktek. Dia mengeluhkan masalah penyakitnya sewaktu tidur, yaitu sering berjalan sewaktu tidur. Saya punya masalah sewaktu tidur, Dok. Masalah apa? Saya sering berjalan sewaktu tidur. Oh begitu ya. Saya ingin obat yang bagus, Dok, karena telah berbagai macam obat saya minum tapi hasilnya nihil. Saya punya sekotak obat yang bagus untuk penyakit Anda ini. Apakah dengan kotak ini penyakit saya bisa sembuh, Dok? Oh tentu, kamu cukup menaburkan isi yang ada di dalam kotak ini ke sekeliling tempat tidurmu. Memangnya ini bubuk apa, Dok? Ini paku payung. Joni masuk ke kelas dengan mata bengkak. Guru khawatir dengan keadaannya lalu bertanya, Ya ampun, mata kamu kenapa bengkak, Joni? Rumah kita kan kecil banget, Bu. Joni, ayah sama ibu tidur di tempat tidur yang sama. Tadi malam ayah nanya Joni begini, "Kamu tidur, John?" Joni jawab, "Enggak, ayah." Dengan spontan ayah tampar muka Joni, Bu. Jadinya mata Joni bengkak. Nanti malam kalau ayah tanya lagi diam aja, John, jangan jawab. keesokan harinya Joni masuk kelas lagi dengan dua mata bengkak. Loh, Joni, kok mata kamu yang satunya juga bengkak? Begini, Bu, semalam kan ayah nanya lagi, "Joni, kamu tidur?" Joni diam aja nggak jawab. Terus ayah sama ibu mulai gerak-gerak. Nafas ibu keras. Kaki naik turun seperti orang lari. Teriak kayak Hena. Terus ayah tanya, "Sayang, kamu udah mau keluar ya?" Ibu jawab, "Iya sayang, aku mau keluar." Ibu tanya, "Kamu ikut?" Ayah jawab, "Iya sayang." Biasanya mereka nggak kemana-mana tanpa Joni, Bu. Jadi Joni bilang, "Tunggu." Joni mau keluar juga. Setelah sembuh dari sakit gigi, sekarang Udin malah cantungan. Akhirnya Udin pergi lagi ke dokter. Setelah selesai diperiksa, Udin bertanya pada dokter, Setelah saya sembuh, apa saya bisa main gitar, Dok? Iya tentu bisa. Lah masa sih, Dok? Saya kan sebelumnya belum bisa main gitar. suatu hari Joni dan Udin berwisata sambil menaiki delman. Saat di tengah jalan, kudanya Pak Kusir diam dan nggak mau jalan. Joni yang udah pengalaman naik delman ngomong ke kusirnya, "Pak, pukul burungnya. Pukul burungnya." Pak Kusir pun mukul burungnya kuda, dan benar saja kudanya langsung berjalan lagi. Keesokan harinya Udin naik delman lagi, tapi Udin naik sendiri dengan delman yang beda. Dan kebetulan di tengah jalan kudanya diam dan nggak mau jalan lagi. Udin yang sok tahu pun ngomong ke Pak Kusirnya. Pak, pukul burungnya, pukul burungnya. Pak Kusirnya hanya diam, tak menghiraukan Udin, lalu Udin kembali berkata. Pak, pukul burungnya, pukul burungnya. Pak Kusir yang kesal pun menjawab. Pukul burungnya kepala bapak engkau, ini kuda betina. Suatu hari Bu Guru bertanya cita-cita kepada murid-muridnya. Jenny, kalau kamu sudah besar nanti apa cita-cita kamu? Jenny mau jadi dokter, Bu. Punya rumah sakit sendiri, punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan akan membahagiakan orang tua juga suami Jenny, Bu. Wow, bagus, mulia sekali cita-cita kamu, Jan. Kemudian Bu Guru tanya cita-cita pada Joni. Kalau cita-cita kamu apa, Joni? Dengan penuh percaya diri Joni menjawab, Nikah sama Jenny, Bu. ada seorang bos baru mengambil alih perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dan memutuskan untuk menyingkirkan semua karyawan yang bermalas-malasan. Saat berkeliling kantor, bos itu melihat ada seorang pria yang sedang bersandar di dinding sambil main handphone. Bos itu tidak menyangka ada karyawan yang bisa bersantai di jam kerja. Bos itu kemudian mendekati pria tersebut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria itu menjawab, "Maaf, saya cuma nunggu dibayar." Dengan marah, bos bertanya lagi, "Berapa penghasilanmu dalam seminggu?" Sedikit terkejut, pria itu menjawab, "2 juta rupiah, Pak." Bos itu kemudian mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 8 juta rupiah, lalu menyerahkannya sambil berkata, "Ini gaji kamu untuk 4 minggu, sekarang kamu pergi dan jangan kembali lagi." Pria itu dengan santai memasukkan cek itu ke dalam sakunya lalu pergi. Merasa bangga dengan tindakannya, bos itu melihat sekeliling ruangan dan berkata, "Ada yang bisa jelaskan apa yang baru saja terjadi?" Salah satu dari karyawannya berkata, "Ya, si bos baru saja memberi tip 8 juta rupiah ke pengantar pizza." Joni adalah siswa yang terkenal bandel dan suka bicara kotor. Pada saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu Guru bertanya pada anak-anak, Siapa yang bisa buat kalimat yang mulai dari huruf U? Saya, Bu. Wah, kalau Joni sebaiknya tidak usah, pasti mau berbicara kotor. Coba yang lain? Saya, Bu. Ya, Lina coba. Udin anak yang rajin. Ya, bagus. Nah, sekarang huruf L. Saya, Bu. Halah, jangan kamu, John. Coba yang lain. Saya, Bu.
Ya Udin, silahkan. Lina anaknya pinter. Bagus. Baiklah, sekarang mulai dengan huruf Z. Pada saat itu anak-anak bingung, tetapi Johnny menunjukkan jari. Bu Guru sambil berpikir apakah huruf Z ada yang kotor. Baiklah Johnny, silakan. Tapi ingat, jangan pakai kata yang kotor di huruf Z itu ya. Baik, Bu. Oke, coba. Saino. Bagus. Lanjutkan. Burungnya gede.